Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada di hadirat Allah. Kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 63 ayat 15 sampai 16. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Yesaya pasal 63 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Saya mulai dari ayatnya yang ke-15. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu? Hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu, janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukanlah engkau Bapa kami, sungguh sekarang tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak menerima kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu. Puji Tuhan, silakan duduk. Tolong mic-nya, ekonya terlalu ini ya, mendengung ya. Saudara, ini firman Tuhan adalah satu ungkapan daripada Nabi Yesaya tentang siapa itu Tuhan, dan disebutkan Tuhan itu sebagai penebus. Juru selamat kita, Yesus Kristus, Dia datang menebus kita. Kalau disebut menebus, tadinya sudah terjual, kemudian ditebus, diambil lagi, seperti barang yang sudah digadai, sudah milik orang, tapi bisa diambil lagi kalau dibayar sesuai dengan bunganya. Saudara, kita di luar Yesus sudah terjual, jatuh menjadi bukan lagi milik Tuhan, tapi milik dunia atau milik iblis yang siap untuk dihukum. Sudah terjual, tergadai, sehingga Tuhan Yesus datang menebus, mengambil lagi, dibayar dengan bukan dengan emas, perak atau apa-apa, tapi dengan darah yang mahal. Itu sebabnya tidak ada pengampunan dosa tanpa darah dari mulai perjanjian lama ya. Dan darah anak domba Allah itu yang paling kudus dari segalanya. Tuhan itu penebus, dan Yesaya juga mengatakan bahwa Tuhan itu sebagai Bapa, dan orang yang telah ditebus itu adalah anak-anaknya. Jadi hubungan antara orang Kristen, orang percaya dengan Tuhan itu digambarkan seperti bapa dengan anaknya. Kenapa tidak hubungan antara seorang suami dengan suami istri? Saudara, Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus Dia mengatakan, inilah tubuhku. Yang kedua dikatakannya, inilah darahku. Makanlah, inilah tubuhku. Minumlah, inilah darahku. Jadi ada kesatuan saat kita menerima Yesus yang telah mati di salib itu, dan kita harus mengingatnya melalui perjamuan kudus, di mana kita udah dewasa, udah lahir baru, udah dibaptis. Karena sudah lahir baru, kita layak menerima tubuh dan darah Tuhan, sehingga kita menjadi menyatu dengan Dia. Kita ditebus dengan korban darahnya. Ada hubungan darah. Kalau suami istri tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan genetika. Sebab apa? Genetika suami, sifat suami, darah suami adalah tetap seperti itu. Bagaimana dia dapatkan dari orang tuanya. Demikian juga istri, genetikanya, sifatnya tidak akan pernah berubah. Karakternya, darahnya tidak pernah berubah karena dia menikah dengan suaminya. Sebab dia mengikuti gen, darah, sifat daripada orang tuanya atau ayahnya. Tapi seorang anak, dia memiliki gen darah dari ayahnya. Sebab apa? Ayahnya lah yang menjadikannya ada dari benih. Ayahnya dia menjadi manusia. Dan kepada ibu siapa dia ditaburkan benih itu, ayahnya tetap yang menaburkan benih itu. Itu sebabnya kita seperti hubungan ayah dengan anak, berbeda dengan hubungan suami istri. Kenapa? Pada diri kita ada darah Yesus, ada gen, ada kehidupan.
Dan kita harus menjaga hubungan itu. Dan sebagai ayah, saudara, Nabi Yesaya mengingatkan kembali apa peranan seorang ayah atau bapak. Saudara, seorang ayah atau anak pasti memperhatikan anaknya, perkembangannya, karakternya, kebutuhannya, sifatnya, sampai dewasa, sampai bisa mandiri, dia bertanggung jawab memperhatikan anak-anaknya. Tapi sehebat-hebatnya perhatian seorang ayah terhadap anaknya, dia tidak bisa 24 jam terus mengawasinya. Satu kali ada satu keluarga berjalan-jalan ke kebun binatang, ya, dibawa anak yang masih kecil, dan semua menikmati itu. Ya, tentulah harus diawasi anak-anak, tetapi ternyata ada satu masa tidak bisa dia awasi. Ternyata anaknya melompat ke kandang beruang dan dia dimakan, tidak sempat diselamatkan, dia mati. Kita bisa melihat di mana-mana ada CCTV di satu perusahaan atau satu tempat, satu kawasan. Kalau di situ ada sesuatu yang berharga, maka ada kamera pengawas di segala sudut. Sebab apa? Ada sesuatu yang harus diawasi. Ada barang yang mahal, jangan sempat hilang, jangan sempat diambil. Ada di situ mungkin berangkas, ada pegawai-pegawai perusahaan yang besar, yang mahal. Di segala sudut dipasang CCTV untuk melihat apakah karyawan bekerja atau main-main atau tidur atau lain sebagainya. Tidak perlu ada orang, cukup mata CCTV di mana-mana. Bahkan sampai di meja kasir dibuat apakah tangan kasir itu bekerja dengan baik dan benar. Tapi sehebat-hebatnya juga satu CCTV bisa silap, tidak bisa menangkap. Uang yang ada di kasir bisa raub. Kita boleh melihat itu di mana-mana, saudara. Tapi kita melihat saat ini adalah bagaimana mata Bapa di sorga memperhatikan anak-anaknya yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Bahwa kita ini tidak ada yang lepas daripada mata Tuhan. Ini yang perlu kita lihat. Tidak ada orang bisa yang ngeles lari daripada pandangan, pengawasan daripada mata Tuhan. Itu yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya di dalam ayat ini. Pandanglah dari sorga. Tuhan memang di sorga. Yang katakan Tuhan tidak tahu siapa saudara, karakter saudara, sifat saudara, ucapan saudara. Tuhan memandang. Pandanglah dari sorga, kata Nabi Yesaya, dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu? Dia mengingatkan bahwa Allah itu Allah pencemburu. Dia mengingatkan, Tuhan perhatikan kami, ada yang mulai macam-macam. Di mana kecemburuanmu? Tuhan udah mulai kami ini lari-lari. Di mana kecemburuanmu? Dia berdoa bagi Tuhan supaya kembali diingatkan cemburu daripada Tuhan itu. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu? Kemahakuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Tuhan bisa menyatakan kekuatannya karena kita hanyalah tidak lebih daripada lembu tanah. Kita ini sama seperti keramik tembikar yang kalau dilempar jatuh-jatuh dari tangan itu pecah. Demikian hidup kita. Yang katakan saudara hebat, saudara sekali kecelakaan, kepala kita itu bisa sama seperti semangka jatuh, pecah berkepik-kepik. Lalu bekerja di mana-mana, saudara bisa saudara kena entah apa-apa. Tapi jangan khawatir. Mata Tuhan mengawasi kalau saudara jujur bekerja, jujur berbicara, jujur bertindak, jujur apapun. Tuhan bisa mengawasi karena kita anak-anaknya. Kita tidak bisa kata, oh aku karena begini, oh aku karena begitu. Tapi Tuhan tahu karena apa kita begini, begitu. Hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Dia punya hati, punya jiwa, punya perasaan. Dan dia juga memiliki rasa kasih sayang. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Tuhan tolong kami menderita. Di mana batinmu, perasaanmu, kasih sayangmu? Kembali dikatakan dalam ayat yang ke-16, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh. Orang Kristen menyebut Tuhannya sebagai Bapa dan jelas hubungannya.
Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dia mau menceritakan kehebatan Abraham. Abraham bapak orang beriman, orang yang luar biasa. Tapi dia katakan, sehebat-hebatnya Abraham, sebenarnya dia tidak tahu kami. Selanjutnya dia mengatakan tentang orang yang kedua ada Yakub. Yakub disebut Israel. Dan Israel tidak mengenal kami. Yakub tidak mengenal siapa kami. Dia mengatakan, ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi mari kita saudara mau melihat bahwa mata Tuhan memperhatikan. Dikatakan, lihatlah dari surga. Dimanapun saudara berada saat ini, ada di gereja, ada di perusahaan, atau ada di kafe saat ini, atau ada sedang di pantai, atau apa saja saudara, atau pasang alasan apa-apa, mau ngurus anak lah, mau ngurus cucu lah, mau lihat orang sakit lah, cemburu Tuhan tetap ada. Mata Tuhan melihat. Dan kalau saudara katakan, kamu begini, karena begini, kamu begini, kita tidak bisa ada alasan untuk mengatakan mengelak daripada campur tangan Tuhan atau pengawasan Tuhan. Kalau dikatakan mata Tuhan itu melihat, mengawasi, cemburunya ada, dia bisa membuat kita bagaimana, mau baik, mau tidak, ada dalam pengawasan Tuhan. Sama seperti anak kita. Kalau anak-anak kita udah mulai lari, udah kayaknya dibiarkan lari nanti kecelakaan, kita pasti lari. Kita mungkin pukul dia sedemikian rupa. Demikian juga Bapak sayang sama anaknya, dia bisa